Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Keramat Horor. Kebetulan kali ini saya ada sebuah cerita dari salah seorang narasumber. Narasumber kali ini pernah mengalami diculik oleh WP Gombel. Bagaimana kisahnya? Simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa, sebelum mulai ke ceritanya, alangkah baiknya kalian santaikan dulu saja diri kalian, supaya kalian bisa menikmati cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini dengan nyaman. Kita mulai saja ke ceritanya. Bagi kalian yang tinggal di desa pada tahun 2000 ke belakang, pasti tidak aneh dengan ucapan orang tua yang menyebutkan kalau anak kecil yang bermain di kala senja atau lewat maghrib, mereka akan diganggu atau diculik oleh makhluk halus. Para anak-anak di desa pasti akan ketakutan mendengar ucapan orang tua seperti itu. Mereka akan mengikutinya. Nah, berbeda dengan Badri. Badri ini ketika mendengar ucapan orang tuanya, itu hanya masuk ke telinga kanan dan keluar telinga kiri. Orang tuanya bahkan sampai jengkel melihat tingkah anaknya kalau bermain lupa waktu. Dia kadang pulang lewat maghrib. Padahal anak-anak seumuran dengan Badri itu kalau sesudah maghrib biasanya akan mengaji di musola dan pulang selepas isya. Nah, kadang Badri ini karena memang pulangnya kadang sesudah maghrib, dia kadang tidak berangkat ngaji. Hingga suatu hari waktu itu, Badri dan beberapa temannya sedang bermain layang-layang di lapangan. Kebetulan lapangan itu jaraknya cukup jauh dari rumah penduduk. Jadi dari rumah penduduk menuju lapangan, mereka harus melewati satu jalanan sepi yang di sebelah kanan dan kirinya ditanami oleh tanaman milik penduduk seperti jahe, lengkuas, dan sebagainya. Setelah perkebunan penduduk itu, ada sebuah jalan yang kanan kirinya dipenuhi oleh pepohonan besar, baik pohon aren, pohon mahoni, dan sebagainya lah. Dan di sekelilingnya dipenuhi oleh semak-semak. Barulah setelah itu ada sebuah irigasi kecil. Setelah nyebrang irigasi barulah lapangan. Badri dan teman-temannya itu saking asiknya bermain layang-layang, mereka hingga lupa waktu. Hingga tak terasa, kalau dikira-kira mungkin sekitar pukul 5-an waktu itu. Ketiga temannya yang bernama Wawan, Gilang, dan Ujang sudah pamit pulang duluan kepada Badri. "Dri, pamit ya duluan, mau ngaji. Kamu juga pulang yuk," ajak mereka bertiga. "Udah duluan aja, Kagok nih masih main. Ya Ri ya, temenin Kagok." "Ya udah ya, bentar lagi ya." Ketiga teman-teman Badri itu lalu pulang duluan. Sisalah Heri dan Badri. Dirasa waktu itu sudah mulai mendekat ke arah maghrib, mungkin sekitar 5:30. Heri lalu menurunkan layang-layangnya. "Badri, dilanjut besok aja yuk. Takut nanti dimarahin emak kalau malam mau maghrib pulangnya. Nanti aku juga telat ngajinya," ucap Heri. "Alah, bentar lagi ya tuh Ri. Udah, dilanjut besok aja." Ya udah tuh." Badri lalu menurunkan layang-layangnya. Mereka lalu bergegas berjalan menuju rumahnya. Setelah mereka melewati jalanan yang dipenuhi kanan kirinya oleh pepohonan besar dan semak belukar, sampailah mereka di perkebunan warga yang ditanami oleh palawija. Kebetulan jalanan itu ada persimpangan, sedangkan rumah Heri dan rumah Badri itulah arahnya berlawanan. Jadi arah rumah Heri ke kanan dan arah rumah Badri ke kiri. Saat di persimpangan itu, saat Heri sudah melangkahkan ke arah rumahnya, "Ri, duluan ya." "Ya."
Ri, bentar, Ri. Temenin tuh. Mau ngambil layang-layang dulu. Layang-layang di mana? Itu tuh di dekat pohon pisang tuh yang sebelah sana. Alah, Ri, jangan macam-macam, udah mau maghrib. Udah, aku pulang duluan. Itu gede. Lumayan buat besok dimainin. Gak, aku pulang. Ujar Harry yang langsung berlari ke arah rumahnya. Sedangkan Badri waktu itu, dia mulai mendekat ke arah pohon pisang itu, hendak mengambil layang-layang yang berada di atas pohon pisang itu. Kebetulan pohon pisang itu ukurannya agak tinggi. Jadi Badri harus naik ke pohon pisang itu. Saat sudah diambil layang-layangnya, dari kejauhan, tepat di tengah kebun palawija itu, Badri melihat ada seorang nenek-nenek yang terus melambaikan tangannya ke arah Badri. Badri dengan polosnya menghampiri ke arah nenek-nenek tersebut. "Kenapa, Nek?" ucap Badri. "Kenapa belum pulang?" Ini mau pulang, Nek. Habis ngambil layang-layang dulu. Sudah mau maghrib. Main dulu saja yuk ke rumah nenek. Nanti nenek antar ke rumahnya. Oh, memang rumah nenek di mana? Itu di sebelah sana deket. Memang ada rumah di situ, Nek. Sambil Badri melihat ke arah yang ditunjukkan oleh nenek-nenek tersebut. Nenek-nenek itu menunjukkan ke arah tengah perkebunan yang dipenuhi oleh pepohonan besar. Ada. Rumah nenek di situ cuma satu. Nenek tinggal sendirian. Mampir dulu yuk. Nenek juga sudah masak masakan yang enak. Sebentar saja. Nanti sesudah azan maghrib, nenek anterin ke rumah. Ya udah, Nek. Emang nenek masak apa? Ucap Badri yang terlihat senang. Udah, lihat saja yuk di rumah. Lalu tangan Badri dipegang oleh nenek-nenek itu dan dituntunnya ke arah rumah nenek-nenek tersebut. Di tempat lain, ibunya Badri yang bolak-balik tadi menunggu kedatangan Badri di teras rumah. Sambil ngomel-ngomel, "Pak, Badri kok belum pulang juga, Pak? Kalau datang omongin apa, Pak?" Lah, sudah biarin, Bu, namanya juga anak laki-laki. Biasanya juga sebentar lagi datang. Kebiasaan tuh, Pak. Udah diomongin, takutnya kenapa-napa, Pak. Udahlah, nanti kalau memang sudah maghrib belum pulang, nanti Bapak cari. Paling juga di rumah temannya. Betul saja, tak lama terdengar azan maghrib. Ayahnya Badri yang bernama Pak Amar lalu pergi ke musola yang jaraknya memang tak terlalu jauh. Dan selepas Pak Amar ini pulang dari musola, terlihat dari depan ibunya Badri masih terlihat cemas. "Mak, Badri belum pulang?" "Belum, Pak. Cariin apa, Pak? Ke rumah temannya Badri." "Ya udah, bentar, Bapak salin dulu." Ayah Pak Amar lalu masuk ke dalam untuk mengganti baju. Setelah itu dia lalu keluar. Ia mencari ke beberapa rumah teman-temannya Badri itu, seperti Gilang, Wawan. Namun saat ditanya, katanya terakhir Badri itu bersama Harry. Lalu Pak Amar ini melangkahkan kakinya lah ke rumah Harry. Terlihat ayahnya Harry sedang duduk di teras rumah. "Wih, si Narian kesini nih." "Iya, Pak. Ini mau nyari Badri. Badri ada di sini." "Gak ada, Dak. Tadi Harry pulang sendirian." "Ri, tuh Pak Amar nyariin Badri." "Ri, tadi lihat Badri gak?" "Ya, tadi main bareng sama Harry, Pak. Pulang juga bareng, cuma pas tadi di simpang jalan kan. Harry pulang dan katanya Badri itu mau ngambil layang-layang dulu di atas pohon pisang." "Pohon pisang? Pohon pisang di mana?" "Itu loh, Pak. Yang dekat kebunnya ayahnya Gilang. Yang ada pohon lengkuasnya." "Oh, di situ.
Ya udah tuh, makasih. Mau ditemenin, Pak? Ujar ayahnya Heri. Ya udah ya, Pak. Saya nggak bawa alat penerangan. Ini saya ada senter loh, Pak. Ayahnya Heri lalu menemani Pak Amar untuk mencari keberadaan Badri. Saat sampai di persimpangan jalan, Pak Amar ini lalu melihat pohon pisang yang diinformasikan oleh Heri. Badri mengambil layang-layang di situ. Saat Pak Amar melangkahkan kaki ke situ, di situ tak terlihat ada Badri. Pak Amar berteriak-teriak memanggil nama Badri. Namun tak kunjung juga ada jawaban. Di situ, perasaan Pak Amar mulai cemas. Sudah Pak, tenang Pak, kita cari Pak. Cari kemana? Kemana lagi Pak? Ujar Pak Amar. Mereka terus saja mencari sampai ke area lapangan. Di lapangan pun tak nampak ada Badri. Sepanjang jalan mereka terus saja berteriak-teriak, namun tak ada jawaban. Hingga akhirnya azan Isya pun berkumandang. Pak, sudah pulang dulu, kita ke masjid. Ngabarin bapak-bapak yang ada di masjid. Siapa tahu mereka mau bisa membantu nyari Badri, Pak. Kalau lebih banyak orang, siapa tahu bisa lebih cepat ketemu, Pak. Iya, Pak. Pak Amar lalu mengikuti Pak Heri menuju ke musola. Setelah melaksanakan sholat Isya, Pak Amar lalu menceritakan bahwa Badri belum pulang. Para bapak-bapak di sana akhirnya mempersiapkan alat-alat untuk mencari Badri. Mereka kembali dulu ke rumah masing-masing untuk mengambil alat penerangan. Konon, menurut kepercayaan masyarakat di desa, kalau ada anak kecil yang memang belum pulang atau hilang di kala senja atau dicurigai disembunyikan oleh makhluk halus, mereka harus mencari sambil menabuh perabotan dapur seperti wajan, panci, dan sebagainya. Supaya dengan bunyi tabuhan itu, makhluk yang menyembunyikan akan merasa terganggu dan akan dilepaskan cengkraman ke anak kecil tersebut. Beberapa bapak-bapak yang kembali berkumpul sudah membawa alat penerangan dan beberapa perlengkapan dapur. Mereka lalu berpencar mencari keberadaan Badri. Dari terakhir Heri melihat Badri di mana. Sambil menabuh tabuhan dapur itu, para bapak-bapak itu terus saja memanggil nama Badri. Namun tak ada sahutan dari Badri. Ayahnya Badri sudah sangat panik waktu itu. Terlihat dari wajahnya sudah sangat pucat juga. Pucat karena memang sangat gelisah. Aduh Pak, gimana Badri di mana ya Pak? Sudah Bapak tenang Pak. Kita cari aja agak ke dalam Pak, ke dalam perkebunan. Para bapak-bapak itu mulai masuk ke area perkebunan yang dipenuhi oleh pepohonan besar itu. Mereka menerobos ke semak belukar karena memang para warga di sana jarang memasuki area perkebunan tersebut. Karena menurut beberapa warga di sana, area perkebunan tersebut terbilang sangat angker. Nah, saat mereka mulai memasuki pertengahan perkebunan tersebut, kebetulan di tengah kebun itu ada sebuah pohon beringin yang cukup besar. Dan saat di bawahnya itu, Pak Amar melihat ada sendal milik Badri. Pak, sendalnya Badri, Pak. Iya, sendalnya Badri. Mereka lalu melihat sekeliling. Dan saat lampu senter yang dibawa oleh salah satu warga mengarah ke arah atas, tampak Badri sedang nyangkut di sebuah dahan. Badri tampak tidak sadar di sana. Wah, itu Badri, Pak, ucap salah satu warga, dan diikuti oleh para warga lain yang menyorotkan lampu senternya ke arah itu. Dan terlihat dengan jelas Badri tidak sadarkan diri dan nyangkut di salah satu dahan di pohon beringin itu. Ayahnya Badri dengan cepat langsung naik ke pohon beringin itu. Setelah naik
Kebetulan saat naik diikuti oleh 3 orang warga. Karena memang waktu itu Badri yang kondisinya pingsan, bingung harus diturunkan kalau sendirian. Dengan menggunakan tali yang dibawa oleh 3 orang bapak-bapak, Badri akhirnya diturunkan. Terlihat kondisi Badri waktu itu masih belum bisa disadarkan diri. Dari mulutnya terlihat ada beberapa bekas kotoran. Entah apa yang terjadi pada Badri. Badri dengan cepat dibawa ke rumahnya. Di rumahnya kebetulan para ibu-ibu sudah berkerumun untuk menenangkan ibunya Badri yang terlihat panik dan histeris karena anaknya belum pulang. Apalagi pas ketika Badri datang, ibunya Badri itu lebih histeris. Namun setelah ditenangkan bahwa Badri hanya pingsan, namun tetap saja ibunya Badri tetap saja tidak mau tenang. Dia coba bangunkan Badri. Badri, Badri, bangun Badri, ucap ibunya Badri tersebut. Namun Badri tak kunjung juga sadar. Duh, Pak, harus gimana nih Pak? Ucap ayahnya Badri yang waktu itu kebingungan. Udah Pak, susul Pak Samsul. Pak Samsul, iya Pak Samsul yang di desa sebelah. Kebetulan kan agak ngerti Pak masalah hal-hal kayak gitu. Mendengar ucapan itu, salah satu warga lalu dengan cepat pergi ke desa sebelah untuk memanggil Pak Samsul. Singkat cerita, akhirnya Pak Samsul sampailah di rumah Badri. Sesampainya di sana, Pak Samsul ini lalu mengambil segelas air yang sudah ia bacakan doa. Diusapkannya lah air tersebut ke wajah Badri. Di situ Badri mulai mengerang. Namun dia belum bisa membuka matanya. Terasa dari sekujur badannya Badri juga sangat panas. Pak Amar, kalau bisa Badri jangan ditinggal sendirian Pak. Mungkin besok Badri bisa sadar. Tapi malam ini dan sampai benar-benar Badri sembuh, kalau bisa Badri jangan ditinggalkan Pak. Nanti kalau malam ini ada apa-apa, cepat-cepat kabarin saya Pak, ucap Pak Samsul kepada Pak Amar. Ya Pak, terima kasih Pak. Tapi memang gak akan ada apa-apa lagi Pak. Ya mudah-mudahan tidak akan ada apa-apa. Pak Samsul lalu pergi meninggalkan rumah Badri. Para bapak-bapak lain dan ibu-ibu yang berkerumun di rumah Badri pun sebagian sudah mulai meninggalkan rumah Badri. Tinggallah ayahnya Heri dan Pak Udin yang kebetulan tetangga dari Pak Amar ini. Sudah Pak, tenang, saya temenin saja malam ini Pak, ujar ayahnya Heri dan Pak Udin. Badri di dalam ditemani oleh istrinya Pak Amar. Badri terus saja mengerang seperti kesakitan. Badannya juga tak kunjung normal, masih terus saja panas. Ibunya Badri coba mengkompres keningnya Badri, berharap panasnya itu bisa turun. Kira-kira pukul 11 malam waktu itu. Kebetulan rumah ayahnya Badri itu jadi masih setengah panggung. Depannya pas teras itu masih panggung dan ke belakangnya baru bangunan permanen. Saat pukul 11 itu, mereka mendengar seperti ada sebuah burung besar yang hinggap di sebuah pohon yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumah Pak Amar ini. Itu burung apa ya? Kayaknya gede banget. Apa kalong? Ucap ayahnya Heri. Wah,
"Kalong kayaknya Pak," ucap Pak Udin. Namun setelah ada suara burung itu, entah kenapa, hawa di rumah Pak Amar ini menjadi tidak enak, seakan sangat menakutkan. Dan ditambah lagi, disusul dengan hawa dingin yang cukup menusuk tulang. Lah, kok kayak dingin Pak? Perasaan tadi nggak dingin gini ya? Iya ya Pak. Tak berapa lama, Pak Heri yang sedang berbincang seperti itu dikagetkan oleh teriakan dari ibunya Badri dari dalam rumah. Sontak, Pak Amar langsung berlari masuk ke dalam rumah. "Bapak, Bapak! Kenapa? Kenapa, Mak? Kenapa?" "Itu, Pak. Di balik jendela. Ada apa?" Pak Amar langsung membuka jendela kamar Badri karena kebetulan waktu itu Badri sudah ditidurkan di kamarnya. Terlihat ada sebuah bayangan hitam yang terbang menjauh. "Itu apaan, Bu?" "Tadi, Pak. Wajahnya serem, Pak. Dia kayak ngintip di balik jendela." Ibu ngelihat sosok sorot matanya. "Sangat serem, Pak." Kebetulan jendela Badri itu masih menggunakan jendela kayu tanpa kaca. Jadi hanya tipe-tipe jendela zaman dulu lah. Jadi kalau ada orang yang mengintip itu agak terlihat. "Kayak gimana Bu rupanya, Bu?" "Gak tahu Ibu ya. Lihat matanya serem. Cuman dari ininya kayak keriputan, Pak. Dari mukanya." Waduh. Pak Udin dan Pak ayahnya Heri yang mengikuti dari belakang. "Kenapa, Pak?" "Iya tadi kayak ada bayangin hitam, Pak, terbang ke sana." Bergegas, ayahnya Heri dan Pak Udin lalu berlari menuju samping rumah Pak Amar ini. Disenterinya sekeliling tempat itu. Namun mereka tak melihat ada apapun di sana. Kayaknya gak beres, Pak. "Udah, Pak. Kita temenin sampai subuh di sini, Pak," ucap ayahnya Heri. "Aduh, maaf nih, Pak. Jadi ngerepotin saya, Pak." "Gak apa-apa, Pak." "Bu, Badri pindahin ke tengah rumah aja, Bu. Jangan di kamar," ucap Pak Amar. Badri lalu digotong ke tengah rumah. Ditidurkannya lah di situ. Saat pukul 2, kebetulan waktu itu Pak Heri, Pak Udin, termasuk Pak Amar juga mulai terserang rasa kantuk yang benar-benar berat. Dan tak berapa lama, mereka mendengar ada seperti suara yang membuka jendela kamar Badri dengan sangat kencang. Suara bukaan jendela itu hingga mengagetkan mereka bertiga, termasuk ibunya Badri yang berada di ruang tengah itu. Otomatis ayahnya Heri dan Pak Udin langsung berlari ke arah samping, sedangkan Pak Amar berlari ke arah kamar. Namun alangkah kagetnya ketika Pak Amar melihat di kamarnya Badri ada sesosok yang menyerupai nenek-nenek, namun wajahnya cukup menyeramkan. Tingginya hampir 2 meteran dengan rambut menjuntai ke bawah. Namun rupanya memang rupa nenek-nenek. Kamu terlihat tangannya menyeramkan dengan kuku-kuku yang cukup panjang. Otomatis Pak Amar yang melihat penampakan itu langsung kaget. Dia langsung spontan berdoa. Mendengar Pak Amar ini berdoa, sosok itu langsung keluar lagi ke arah jendela. Tepat ketika ayahnya Heri dan Pak Udin hendak sampai di jendela samping kamarnya Badri ini. Mereka kaget melihat sosok itu terbang langsung melayang ke atas. "Astagfirullah, Pak, itu apa?" ucap ayahnya Heri dari balik jendela. "Gak tahu, Pak.
Sosoknya serem, Pak. Udah, Pak, tutup lagi, Pak. Jendela itu langsung ditutup. Dikunci dari dalam oleh Pak Amar. Ayahnya Heri dan Pak Udin berjaga di samping di jendela kamar Badri itu di posisi di luar. Namun setelah pukul 2 itu, sosok yang dipercaya atau dicurigai sebagai WP Gombel itu tidak kembali lagi hingga subuh berkumandang. Sedangkan hingga paginya kondisi Badri masih tidak sadarkan diri. Dia masih terus saja mengerang seperti kesakitan. Karena mengalami kejadian seperti itu tadi malam, Pak Amar akhirnya menemui Mbah Samsul di desa sebelah. Sesampainya di sana, diceritakannya lah kejadian yang terjadi tadi malam itu. Dah, anak bapak kayaknya diincar itu sama setan itu, Pak. Maksudnya di mana, Pak? Ini kayaknya pernah makan makanan dari Bebek Gombel itu, Pak. Terus gimana nasib anak saya, Pak? Bisa, Pak. Ini kayaknya nanti malam Wewe Gombel itu pasti datang lagi, Pak. Terus kita harus gimana, Pak? Nanti saya selepas Isya ke sana, Pak. Bapak minta tolong beberapa para warga untuk menjaga sekeliling rumah Bapak. Karena sosok itu pasti akan terus datang, Pak. Dan saya juga butuh tahu di mana sarangnya. Kita harus hancurkan sarangnya. Kemungkinan jiwa atau lelembutannya Badri ini masih dipegang sama sosok itu, Pak. Cuman karena dikagetkan dengan suara tabuh-tabuhannya itu, sebagian jiwanya ke bawah masuk, Pak. Jadi tidak utuh yang dipegangnya. Memang buat apa sih, Pak, setan itu ngambil anak saya? Saya nggak tahu, Pak. Cuman biasanya buat dijadikan peliharaannya. Konon itu cerita yang sudah. Kasus seperti ini memang sering terjadi, Pak. Namun ini yang kedua kali saya menghadapi kasus seperti ini, Pak. Biasanya kalau sampai anak gak sadarkan diri, itu berarti sudah makan makanan yang diberikan oleh Wewe Gombel itu, Pak. Ucap Pak Samsul menjelaskan. Sudah, sekarang Bapak pulang, kabari warga di sana. Nanti selepas Isya saya berangkat dari sini, ucap Pak Samsul. Pak Amar lalu kembali ke rumah. Setelah sampai di rumah, dia tidak menceritakan apa yang didengar dari Pak Samsul kepada istrinya. Khawatir istrinya bakal lebih panik lagi. Pak Amar meminta bantuan Pak RT untuk mengumpulkan beberapa warga untuk menjaga rumahnya. Kebetulan kejadian seperti itu memang sudah tidak asing lagi di telinga para warga desa di sana. Karena mereka sering mendengar ada beberapa kasus anak kecil yang pernah disembunyikan oleh makhluk halus di berbagai desa di tak jauh dari desa mereka. Singkat cerita, selepas Isya, para bapak-bapak sudah mulai berkumpul di rumah Pak Amar. Terlihat mereka seperti membawa tabu-tabuhan, membawa golok dan beberapa perlengkapan lainnya. Dan pukul 8 tibalah Pak Samsul di sana. Maaf, saya telat, Pak. Iya. Gimana, sudah ramai gini bapak-bapaknya? Iya, Pak. Terus gimana sekarang kita, Pak? Kita tunggu aja. Nanti bapak-bapak yang menjaga di sekeliling harus teliti. Kalau seperti melihat ada seperti burung besar hinggap ke pohon, kasih tahu saya, Pak. Atau langsung bunyikan kentongannya, Pak. Kalau bisa, ketika sosok itu pergi atau melayang ke arah mana, kita ikutin, Pak. Tapi rumah ini jangan kosong, Pak. Tetap harus ada yang jaga. Jadi bagi 2 kelompok.
Nanti sebagian yang mengikuti, sebagian lagi yang jaga. Pak Amar tetap harus jaga Badri di sini, jangan kemana-mana. Ini pegang oleh Bapak. Kalau pahitnya makhluk itu lolos dari kami dan kembali ke sini, kalau ketemu langsung dengan Bapak, langsung taburkan garam ini, Pak. Ucap Pak Samsul yang memberikan sekantong garam kepada Pak Amar. Para bapak-bapak lain yang memang ditugaskan untuk mengikuti nanti sosok itu, dibekali garam itu juga. Hingga akhirnya pukul 11 malam, malahan sebagian para bapak-bapak yang lain sudah mulai merasakan kantuk. Mereka mendengar ada pergerakan seperti burung besar ke sebuah pohon yang tak jauh dari sana. Pohon itu pohon yang kemarin malam seperti dihinggapi oleh sosok itu. Dengan cepat, salah satu warga langsung membunyikan kentongan bambu yang dia bawa. Mbah Samsul lalu menghampiri ke arah bapak-bapak itu dan terlihat dengan jelas oleh para bapak-bapak di sana. Sebuah bayangan hitam seperti langsung terbang menjauh ke arah situ. Dengan cepat para bapak-bapak itu langsung mengejar mengikuti sosok itu. Sosok itu terus saja melayang masuk ke arah perkebunan yang dipenuhi oleh pepohonan dan semak belukar yang sebelum masuk ke area lapangan. Sosok itu terus saja masuk ke area itu. Dengan beberapa cahaya penerangan, para bapak-bapak itu dan Pak Samsul mulai masuk ke area perkebunan itu. Namun di situ mereka mulai kehilangan jejak. Pak, makhluk itunya kemana, Pak? Gak ada. Tenang, Pak, tenang. Kayaknya gak jauh di sini, Pak, ucap Pak Samsul. Badri ditemuinya di pohon beringin itu, Pak. Kayaknya bukan, Pak, bukan pohon beringin itu. Nah, sedangkan di tempat lain, di rumahnya Badri, Pak Amar masih harap-harap cemas di depan rumah. Masih ditemani oleh beberapa warga, termasuk ayahnya Heri yang masih ada di situ. Sedangkan Pak Udin ikut dengan rombongan Pak Samsul. Dan entah berapa lama, kini dengan jelas-jelasnya sosok Wewe Gombel itu langsung terbang dan menampakkan wujudnya di depan di teras rumah Pak Amar ini. Kini tampak dengan jelas wajahnya yang keriput seperti nenek-nenek, rambutnya yang menjuntai panjang, serta payudaranya yang menjuntai sampai hampir menyentuh lututnya. Sosok itu seperti mulai menakut-nakuti Pak Amar dan para bapak-bapak di sana. Mulai melangkah mendekat ke arah rumah itu. Dengan cepat, Pak Amar langsung mengambil garam yang ada di kantong yang diberikan oleh Pak Samsul. Dengan cepat, ditaburinya garam tersebut. Para bapak-bapak lain yang ada di situ langsung menabuh kentongan menandakan bahwa sosok itu ada di sini. Rombongan Pak Samsul yang seperti mendengar samar-samar ada kentongan di rumah Pak Badri, dengan cepat langsung kembali ke arah rumah Pak Badri. Dan ketika sosok itu terkena garam yang ditaburkan oleh ayahnya Badri ini atau Pak Amar, sosok itu seperti menggeliat-geliat. Dan tak berapa lama menjadi sebuah asap. Setelah jadi asap itu, para bapak-bapak yang dipimpin oleh Pak Samsul itu baru datang. Pak, sosoknya sudah pergi, Pak, jadi asap. Namun asap itu sepertinya mengumpul dan melayang ke suatu tempat. Bapak-bapak yang bawa golok, ikut saya, ucap Pak Samsul. Kita ikutin asap itu. Asap itu terus saja melayang menuju suatu tempat. Dan mereka mulai masuk ke area perkebunan yang dipenuhi oleh semak-semak itu. Asap itu terus saja melayang dan masuk ke suatu pohon.
Dan di pohon itu adalah pohon waru. Memang ukurannya tidak terlalu besar, namun cukup tinggi. "Pak, yang bawa golok, tebang langsung pohon ini, Pak," ucap Pak Samsul memerintahkan. Dengan cepat, para bapak-bapak yang bawa golok langsung menebang pohon itu. Namun saat golok mengenai daging dari pohon itu seperti mencipratan darah. "Pak, gimana ini, Pak?" ucap para bapak-bapak yang menebang pohon itu. "Terusin, Pak. Ini harus ketebang malam ini, Pak." Para bapak-bapak itu langsung terus berusaha dengan cepat mengayunkan goloknya. Ketika sudah lelah, saling bergantian para bapak-bapak itu menebang pohon waru itu. Hingga akhirnya pohon itu tumbang dan diikuti oleh suara jeritan yang cukup panjang. Setelah itu jeritan itu hilang. "Sudah, Pak, kita kembali ke rumah Pak Amar," ucap Pak Samsul. Para bapak-bapak itu pun lalu kembali ke rumah Pak Amar. Nah, kebetulan di rumah Pak Amar ini, setelah pohon waru itu tumbang, Badri mulai membuka matanya. Pak," ucap Badri. Ibunya yang terlihat senang langsung memeluk Badri. Ayah Badri juga langsung masuk ke dalam. "Pak, Mak," ucap Badri yang langsung menangis di pelukan ibunya. Begitu juga dengan ibunya. "Sudah tenang. Tenang, Badri," ucap ayah Badri. Nah, tak berapa lama Mbah Samsul datang dengan rombongan para bapak-bapak di sana. Melihat Badri sudah siuman, Mbah Samsul lalu masuk dengan membawa segelas air yang sudah dia bacakan doa. "Diminum, sodorkannya air itu kepada Badri. Badri lalu meminum air tersebut. Dan setelah meminum air itu, Badri merasakan perasaannya cukup tenang dan badannya juga terasa enakan. "Sudah, sekarang sudah aman," ujar Pak Samsul. "Duh, makanya dengerin omongan orang tua. Jangan main sampai maghrib," ujar ibunya. "Iya, Mak, Badri salah. Emang kenapa sih, Dri, awalnya?" "Ya kan Badri itu habis ngambil layang-layang, Pak. Badri ngelihat ada nenek-nenek. Nah, katanya nawarin Badri suruh ke rumahnya. Badri awalnya gak mau, Pak. Nah, terus nenek-nenek itu bilang, katanya nanti udah maghrib Badri mau dianterin pulang. Terus di rumahnya nenek itu sudah masak masakan yang enak. Kebetulan kan Badri belum makan, Pak. Badri lapar. Ya Badri ikut dituntun sama nenek-nenek itu. Nah, sampai di rumahnya Badri juga aneh, kok di tengah kebun ada rumah gitu. Rumah panggung yang bahan ininya dari bambu. Nah, setelah masuk itu Badri duduk di dalamnya. Si nenek itu dari dapur bawa semangkuk sayur dan dikasihin ke Badri. Badri yang waktu itu lapar makan aja, Pak. Nah, selesai makan, Badri tadi kan mau pulang. Si nenek itu megangin tangan Badri. "Dah, diem dulu, nanti diantar," ucap nenek-nenek itu. Badri nangis, Pak. Pengen pulang, Pak. Gak mau inget terus sama bapak sama emak. Nah, saat Badri ngeronta, nenek-nenek itu rubah, Pak. Nyeremin mukanya. Takut, Pak, pokoknya, Pak. Badri langsung didekep, Pak, ke dadanya. Terus pas Badri tengok, rumahnya itu sudah hilang, Pak. Jadi kayak semak belukar. Badri terus dibawa terbang ke atas pohon, Pak.
terus dikekepin sama makhluk itu, Pak. Badri takut. Badri di situ sudah tak ingat apa-apa lagi, Pak. Ini baru sadar sekarang, Pak, baru ingat-ingatnya. Oh, ya udah, makanya dengerin kalau orang tua ngomong tuh. Iya, Pak, Badri kapok, Pak. Nggak mau, Pak, belum sore-sore, ucap Badri waktu itu. Setelah kejadian itu, para anak-anak yang di desa tempat tinggal Badri itu sekarang tak ada yang berani lagi main menjelang maghrib. Setelah 4:30 maksimal mereka langsung pada pulang ke rumah masing-masing. Karena mereka takut mengalami hal yang serupa seperti yang dialami oleh Badri. Namun menurut Pak Samsul, katanya ketika pohon itu ditebang, sosok itu pun sudah pergi menjauh dari desa itu. Namun siapa yang tahu? Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Terima kasih juga ke narasumber yang sudah membagikan ceritanya. Bagi para penonton, saya ucapkan terima kasih juga yang masih terus mensupport channel Keramat Horor ini. Dan jangan lupa, kritik dan sarannya sangat kami tunggu. Dan yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.